Hai semua, apa kabar? Gimana udah 1 bulan lebih ini kita stay at home. Pastinya banyak waktu yang Tuhan kasih untuk kita bisa lakukan sebaik mungkin. Dan pastinya kita menggunakan waktu kita untuk menjadi berkat buat banyak orang. Nah, selama stay at home ini, aku ada kepikiran untuk buat sebuah sesi bersama mami-mami yang baru punya anak yang usianya 1-2 tahun, untuk bisa sharing bareng aku selama COVID ini mengenai parenting dan mengenai perjalanan mereka, bagaimana mereka dari mulai proses persalinan, proses hamilan, gitu ya, pengalaman mereka waktu mendidik dan membesarkan anak mereka. Jadi sesi ini aku akan buat dengan tujuan untuk setiap calon ibu dan para ibu lainnya bisa teredukasi dengan baik melalui pengalaman-pengalaman dari para moms yang akan aku wawancara dari setiap sesinya. Oke, kenapa aku tiba-tiba punya ide buat video ini? Karena tanggal 24 Februari kemarin, aku baru melahirkan anak pertama, dan aku cukup kaget karena kurang pengetahuan tentang bagaimana mengasihi, bagaimana menghadapi situasi hal-hal yang akan kita lalui dan lain-lain, sehingga itu cukup buat aku kaget, dan aku juga hampir terkena baby blues karena ya nggak ada persiapan gitu, karena persiapan itu cuma hanya untuk proses persalinan aja, tapi setelah itu aku benar-benar tidak menyiapkan diri dan tidak teredukasi dengan baik. Nah, untuk sesi kali ini aku akan mewawancarai seorang ibu muda dengan 1 orang anak perempuan, usianya 2 tahun. Nah, anak ini keren banget, udah bisa masak gitu ya. Nanti kalau teman-teman bisa cek, nanti teman-teman bisa sekalian cek ya, subscribe YouTube anaknya nih. Oke, aku sangat terinspirasi sama seorang moms ini karena dia telah berhasil menemukan apa yang anaknya yang suka. Ibu ini berhasil mengeksplor lebih dalam lagi apa yang anak ini benar-benar gemari gitu. Dan anaknya masih 2 tahun, dia jago masak. Nanti teman-teman bisa lihat YouTube-nya, dan jangan lupa subscribe YouTube anak ini, namanya Gwyneth. Jadi kita langsung aja ya ngobrol sama moms ini. Namanya Cindy Sintasi. Beliau ini aku panggilnya Cici karena dia ada senior aku waktu aku kuliah di UPH, dan ya ini adalah seorang ibu yang luar biasa sekali karena dia berhasil untuk bisa menemukan, mengeksplor lebih dalam lagi apa yang anaknya itu suka, sehingga pada akhirnya itu jadi hobi, dan akhirnya itu jadi sesuatu hal yang bisa membuat anak ini bisa belajar banyak hal di tumbuh kembangnya. Oke, yuk kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama Cindy Cintasi. Iya, tapi keren loh, Ci, bisa mendidik anak sampai kayak gue nih sekarang tuh, amazed loh. Dia belum 3 tahun nih, jadi belum terbukti. Oh gitu, Ci. Tapi gimana sih? Tapi selama corona ini ngapain aja, Ci, biasanya kalau sama Gwen? Sebenarnya sih sama kayak biasa sih, karena kan kita kan di sini memang hari-hari memang work from home kan, karena usahanya kita, itu juga rumahnya kita gitu. Jadi sebenarnya sih nggak ada banyak berubah sih. Iya, thank you. So far gimana sih Cici kalau asuhnya sama Gwen itu, antara Cici sama Koko tuh gimana terapinnya? Iya, sebenarnya sih kan kalau yang disebut pola asuh kan ada polanya ya, berarti kan udah memang udah berturut-turut, udah konsisten terus dilakukan. Nah, kalau misalnya kita sendiri sebenarnya belum bisa dibilang belum teruji karena kan belum 3 tahun nih. Ini kan belum 3 tahun. Kenapa harus tunggu 3 tahun, Ci? Emang kenapa? Enggak sih, maksudnya pola asuh itu baru bisa dibilang teruji ketika butuh waktu bertahun-tahun gitu untuk melihat apakah ini sudah teruji atau belum gitu kan. Cuma memang kalau di rumah kita tuh menyediakan kayak space gitu buat dia. Jadi kita menghindari untuk bilang no ke dia.
gitu. Kita sangat Oh. menghindari untuk bilang no. Jadi bukannya nggak boleh ya ngomong no, karena kan kalau memang keadaannya memaksa gitu, memang harus tetap dibilang no gitu kan. Misalnya Hmm. membahayakan Hmm. diri, Hmm. membahayakan orang lain, tetap harus dibilang no. Tapi sebisa mungkin kita menyediakan rumah itu sebagai tempat yang prepared gitu. Maksudnya kita sudah sediakan, kita sudah pastikan aman gitu. Misalnya kalau kita nggak mau bilang no ke anak kita untuk pegang sesuatu yang berbahaya, berarti barang-barang itu memang harus disingkirkan gitu kan. Harus ditaruh di Iya, tempat yang nggak bisa diumpetin gitu ya, Ci. dijangkau, nggak bisa dijangkau atau diperkenalkan nanti ketika usianya memang sudah pas gitu. Hmm. Nah, makanya kita sendiri harus menyediakan tempat yes itu di rumah gitu setidaknya. Nah, kemudian kalau kita mau ke tempat yang baru atau mau memperkenalkan sesuatu yang baru kayak memperkenalkan dapur aja gitu ya, itu kan banyak maksudnya Anjing. banyak banyak hal yang dia nggak boleh pegang gitu kan sebenarnya. Iya, iya, Nah iya, itu iya. sebelum masuk udah di briefing dulu. Nanti ini panas ya, yang ini tajam ya, Oh, oke, yang oke. ini bahaya Jadi gitu. untuk menghindari Nanti kata-kata no itu ya, Ci ya? jadi Hmm. kitanya udah mesti briefing mereka dulu, briefing winetnya dulu gitu. Terus juga kita sendiri membiasakan dia untuk apa namanya mengeksplorasi gitu, mengeksplorasi. Dan di dalam eksplorasinya itu kita kasih simple rule. Jadi kan kalau anak-anak kan nggak boleh terlalu complicated ya, gitu. Kalau Hmm. complicated itu mereka nggak ngerti gitu. Jadi kita kasih kayak simple rule, misalnya kalau kamu mau makan, kamu mesti cuci tangan dulu. Terus Hmm. habis cuci tangan, kamu mesti berdoa, habis berdoa kamu Hmm. makan dan makannya aku bikin simpel, aku bilang ke dia harus dubis, duduk habis gitu. Baru kamu boleh Wah, boleh tuh ya berdiri. singkatannya, Ci ya, dubis, duduk, habis gitu ya. Iya, kamu mesti duduk habis terus apa namanya? Nanti cuci tangan lagi kayak gitu. Tapi makannya Jadi selalu habis tuh, Ci. kenapa? Dengan Enggak diterapin pola sih, seperti itu habis. enggak. Dan memang kita nggak mau memaksa dia kalau misalnya dia memang udah kenyang, dia biasanya bilang, "Mami udah kenyang," gitu. Dan Hmm. kalau dia udah kenyang, kita nggak mau paksa juga gitu. Karena nanti Ya. dia nggak tahu apa arti kenyang lagi kan gitu. Oh, oke. Ya, ya. Nanti besarnya katanya mereka yang dipaksa makan pas anak-anak itu cenderungannya jadi obesitas karena nggak mengerti Hmm. kapan mereka Kenyang. kenyang. Iya, iya, Mm-mm. benar-benar. Jadi sebenarnya sih kalau di rumah kita pokoknya menyediakan area yang yes gitu, yes area, yes space, terus di briefing, dikasih apa namanya penjelasan, terus kemudian dikasih simple rule sih, simple rule maksudnya kayak pokoknya yang simple aja, misalnya kalau duduk harus, kalau makan harus duduk, harus cuci tangan. Nah sebenarnya Hmm. ketika itu membentuk suatu pola, mereka akan mempertanyakan misalnya kita nih mau makan, papi maminya dia lihat belum cuci tangan, dia nanya loh, "Papi sama mami udah Oh. cuci tangan?" Gitu. Oh, Gitu. pinter ya. Kayak dia nanya-nanya gitu. Jadi kalau kayak udah berdoa gitu, jadi dia Hmm. dia melihat pola itu gitu kan. Polanya, ya, 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 ya. Mhm. Itu Cici mulai Kan nerapin pola pola itu dari usia, kan Gudit kan 2 tahun ya, dari usia berapa, Ci? mhm. Sebenarnya sedini mungkin sih. Jadi kayak Hmm. misalnya, eee, makanya kenapa baby's routine itu penting sih, karena Ya. usia 0 sampai 2 tahun mereka kan belajar ritme kehidupan gitu kan, ritme kehidupan, order. Jadi sensitivity to order itu 0 sampai 2 tahun itu sensitif banget mereka. Semakin ada order di dalam kehidupan, mereka akan jadi punya sense of order itu. Nah, sebenarnya sense of order itu nantinya akan jadi skill yang diperlukan untuk belajar matematika. Karena itu kan kayak working Hmm. cycle gitu kan. Iya, iya, iya. Mulai, tutup, Heeh, mulai, tutup heeh. gitu. Dan Hmm. anak-anak yang diajarkan order dari dini itu, mereka akan punya sense of closure gitu. Kalau kerja itu ya harus selesai kayak gitu, harus tuntas. Hmm. Hmm. Termasuk kayak makan, misalnya makan dia berantakan gitu, ada nasinya yang tersisa di meja, kita ajarin piringnya apa namanya harus dibersihin, pokoknya harus dibersihin. Dia yang harus bersihin kayak gitu. Jadi menyediakan dia space yang membuat dia bisa mengeksplorasi gitu, tetapi di Hmm. dalam batas-batas aman gitu. Itu Iya. sih kalau kita sih kayak gitu. Tapi hebat sih, Ci. Maksudnya ada, tapi penasaran juga, Ci, kalau misalnya semuanya serba yes gitu loh, kapan waktu yang tepat nanti one day ya Cici berkata, ya, ya no gitu, itu pada saat kapan? Hmm.
intinya itu sih tadi, kalau misalnya kita lihat itu membahayakan dirinya sendiri, kita akan bilang no, atau membahayakan orang lain. Mm-mm. Misalnya waktu itu pernah tuh lagi masak, jadi kalau Mm-mm. lagi masak itu kan dia memang selalu aku bilang pegangannya itu nggak panas, jadi kamu boleh pegang. Oh, oke. Tapi pada saat itu posisinya dia lagi di bawah, pancinya di atas gitu, dia nggak Hmm. naik ke kursi gitu. Jadi kan kalau Heeh. dia pegang pun walaupun nggak panas, kena Heeh. turun ke Hmm. dia kan gitu. Jadi itu tetap terpaksa aku bilang no gitu. Hmm. Itu Oke. dia juga agak agak kaget sih karena kan aku jarang bilang no Jarang, kayak iya gitu. makanya. Tapi pernah nggak sih Ci waktu Cici ngomong no, dia bertanya gitu, kenapa nggak Mami? Gitu, kenapa nggak boleh? Why? Gitu. Oh iya dia waktu itu juga kaget kan. Maksudnya karena yang dia tahu makasih. Yang dia tahu kan Ih, boleh so sweet. pegang gitu. Hmm. Tapi keadaannya kalau dia tarik kan maksudnya ini keadaannya beda gitu. Iya, Jadi iya. pada saat itu juga dia nggak paham sih dan kadang uh, dia nggak akan bisa langsung paham gitu. Tapi ketika Hmm. itu selesai uh, dia kaget kan, terus aku ajak ngobrol, dipeluk dulu karena dia kaget terus nangis kan. Kok kayak nggak Oh, boleh kayak nggak gitu. boleh. Terus habis itu Iya, iya. baru habis itu dijelasin. Nanti akhirnya dia ngerti sih. Sesudah itu dia nggak pernah itu lagi. Jadi intinya yes space itu yang penting tidak membahayakan diri Tidak sendiri, nggak membahagia. membahayakan orang Hmm. lain. Oke, mantap banget Terus sih, Ci. kemudian sebenarnya ada banyak cara untuk bilang no, Mm-mm. tapi nggak bukan dengan kata no. Misalnya kayak Gwyneth kan sekarang lagi usia-usia yang dia suka banget main gitu. Iya. Terus misalnya nih abis ini mau mandi nih, tapi masih suka main gitu. Nanti Oh, aku biasain kayak gini. Dia bilang, Mami sebenarnya aku masih mau mau main gitu. main. Nah. Bilang ke dia gini, apa namanya? Oh ya udah 5 menit lagi ya. Nah, di situ aku pasang timer 5 menit. Jadi sekarang sih dia udah kebiasaan kalau dia bilang Mami masih mau main, aku bilang 5 menit lagi, dia akan nunggu ada bunyi timer. Kalau timernya udah bunyi, dia Itu waktunya berhenti, berhenti. diberesin. Oke, oke. Terus dia langsung ikut ke kamar mandi, kayak gitu sih. Seru ya, aduh nggak sabar nih Fet, pengen sebesar gini. Sih. Masa sih? Ntar aku bantu promo ya, aku bantu promo. Tapi awal di mana cerita dia kan biasanya kan nggak mungkin dong Cici langsung tawarin terus dia langsung suka masak gitu. Ada nggak yang beberapa kali Cici kenalin dulu ke activity ini yang nggak suka, terus kemudian Cici perkenalkan sama activity kayak cooking gitu dia langsung suka. Awalnya gimana Ci? Hmm. Nah ini sih yang aku pelajarin sih. Mm-mm. Sebenarnya kan kita kan memberi dia tadi yang kayak apa namanya kita berusaha untuk memberi yes area kan di rumah. Jadi Hmm. dia eksplorasi banyak. Nah di dalam eksplorasi itu sebenarnya inilah peran kita sebagai orang tua gitu untuk Mm-mm. observasi. Jadi observasi nih kira-kira dia sukanya apa sih gitu. Dari kebebasan mengeksplorasi itu kira-kira dia paling suka apa kayak gitu kan kelihatan Hmm. nanti lama-lama polanya. Nah dia memang ini nggak tahu sih kayak aku sampai udah konsultasi ke beberapa orang gitu kayak orang-orang yang bergerak di parenting. Jadi si Gunet ini aku melihat ada satu masa gitu ya di mana dia ngumpulin semua barang di rumah, Hah? kemudian dia pretend play dia sedang memasak gitu. Oh Jadi gitu. Oke, kayak oke, oke. terus aku mikir kayak gini, coba deh aku percobaan gitu, aku umpetin barang-barangnya. Heeh. Kemudian besok dia Dia akan cari. ganti dengan barang lain dan dia pura-pura Oh, masak kayak masak. gitu. Oh, Terus oke. terus menerus kayak gitu. Nah, di situ aku catat kan, aku observasi dia kenapa begitu. Nah, kemudian supaya aku melihat uh, dia ada potensi, ada interest ke situ, jadi aku kayak wadahi juga gitu. Ya udah nih, apa namanya? Jadi dia mulainya masuk ke dapur itu kan kita ada usaha catering di sini. Mm, Nah, mm. karena ada usaha catering, jadi dia dari masih sebesar Faith gitu yang digendong-gendong Oh, kemana-mana itu, dia udah ke udah. dapur. Oh, Hmm. oke dong. Dia Dia bawa udah ke masakan dapur. juga semua ya. Hmm. Dia udah ke dapur kotor yang benar-benar dapur catering kayak gitu. Dari Heeh. dia masih digendong-gendong. Jadi dia udah ngerti bumbu, ngerti apa itu kayak Mm, bertahap sih, kayak bertahap gitu. Nah, cuma memang sama seperti chef in training kali ya. Jadi pertama kali dia masuk dapur itu dia nggak langsung masak gitu. Aku mm. suruh dia apa namanya kupas bawang, Ya. terus kupas telur rebus,
terus cuci piring. Yang Pokoknya muda-muda dulu ya, Ci ya? kayak chef in training lah gitu ya, Iya, iya, gampang-gampang. iya. Nanti habis itu aku kenalin ini garam, kenalin bumbu-bumbu dulu gitu. Nah, nanti pas aku lihat dia kayaknya siap, aku cari tahu maksudnya ini aman nggak sih? Maksudnya ke dapur ini kan kompor, terus panas gitu. Akhirnya aku ketemu satu ibu gitu ya, yang dia ngajarin anaknya umur 22 bulan masak di dapur gitu. Masak di dapur dengan elektronik itu apa? Kompor elektrik. Pan Iya. itu. Dia punya sih memang electric pan-nya agak besar gitu. Terus aku perhatiin, oh ternyata electric pan itu kan nggak panas ya gitu Nggak di panas, bagian iya. luarnya. Dia panasnya cuma di dalamnya aja gitu. Nah dari situlah aku kenalin itu, aku beliin alatnya. Terus dia ternyata suka, maksudnya dia suka banget sih. Dia suka kayak tiap hari suka nanya, Mami hari ini masak apa gitu, hari ini masak apa kayak gitu. Itu sih. Cuma memang yang sulit untuk record dia masak itu sih, Iya, karena kenapa? dia kan suka-sukanya dia sendiri gitu kan. Oh Oh dia gitu. masak ini gitu. Dan sebenarnya kenapa akhirnya kita juga klik, oh iya ya dia mesti masuk dapur gitu. Pertama memang dia interest gitu. Terus kedua yang kita lihat adalah di dapur itu sebenarnya adalah apa ya? Media belajar yang cukup komplit karena secara sensori gitu kan, dia nyium, dia ngelihat, dia sentuh gitu kan. Iya, Itu iya. semuanya kayak ada semua di situ. Terus motorik halusnya kena gitu. Motorik kasarnya juga kan dia pindah-pindah gitu kan, bawa barang kadang berat gitu. Jadi kita ngeliat sebenarnya kids in kitchen itu tuh sebenarnya melibatkan anak di dapur itu sebenarnya asalkan aman, kita Aman, pastikan semua aman dan peralatan semuanya ya, Ci ya? Iya, iya. Dan di terus briefing dulu ya, diperkenalkan. sebelumnya ya, Ci ya? Iya, di briefing diperkenalkan bertahap gitu, segini dulu, besok segini gitu ya. Itu sebenarnya media yang oke banget buat anak belajar gitu, sebenarnya Boleh bawa nih anak nanti dapur. idenya nih, Ci. Tapi waktu pada saat briefing si Gwyn ini, ada nggak kayak pengulangan di recall kembali, mau make sure bahwa Gwyn understand dari setiap apapun yang Cici atau Koko jelasin gitu? Oh iya, pasti. Repetisi sih harus sih. Karena kan anak kecil itu, aku lihat cepat lupa ya. Karena kan dia kan random gitu kan. Random, iya. Absorbing semua informasi kayak gitu. Jadi memang repetisi itu harus banget sih. Diulang-ulang gitu. Aku sendiri Berapa kali biasanya, mendapati Ci? diri. Kenapa? Berapa Aku kali? sering banget mendapati diri aku ngomong kayak gini ke dia. Kan kemarin Mami udah cerita. Oh Kan iya, itu. Nah itu akhirnya aku mikir gitu. Wah, apa namanya, salah nih aku kayak gitu. Maksudnya karena sebenarnya repetition itu kayak the key of mastery gitu. Maksudnya dia bisa master di satu hal itu kalau dia repeat terus, repeat lagi. Aku bahkan sempat mendapatkan, maksudnya dia sempat hafal banyak ayat gitu, ayat Alkitab. Ayat Alkitab. Bisa doa Bapa Kami gitu. Pas umurnya belum 2,5 tahun dia udah bisa gitu. Cara Tapi ketika gimana, itu Ci? misalnya, nah itu ternyata cara mengajarkannya itu repetisi. Dia dengar kita terus-menerus gitu. Lama-lama dia bisa sendiri, nggak usah sendiri. Oke. Jadi memang harus repetisi sih, nggak boleh capek, harus diulang lagi. Harus ngulang terus ya. Memang ibu itu harus bisa semuanya, Ci. Jadi guru les ya, semua juga ya. Kan? Hai, Gwyn. Ami mau dengar suaranya dong, sapa aku dong. Siapa? Hai. Oh, mamanya lagi apa? Lagi ngobrol sama Mami. Iya, lagi ngobrol sama Mami. Sama Papi lagi. Iya. Kalau sampai orang tua tuh ngomong kayak gini, loh kan Mami udah ajarin kamu kayak gini gitu, atau guru gitu ya, Iya, biasanya gitu. Kan saya udah ajarin kamu kayak gini gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, diajarin berulang-ulang tapi dia nggak ngerti-ngerti, itu sebenarnya berarti orang itu belum menjadi model. Maksudnya dia belum bisa gitu memberi ya. teladan gitu. Teladan, benar. Berarti memang jadi kita sebagai orang tua berarti koreksi diri sendiri. Benar, Ci, setuju banget. Berarti memang kita juga harus berhati-hati setiap perkataan yang kita keluarkan juga ya, Ci, sama tingkah laku semuanya itu terekam banget ya sama si anak ya. Kayak gitu. Benar. Terus ini aku cuma mau sharing aja. Jadi selain orang tua kita kadang juga nggak update, sebenarnya informasi itu ternyata benar sih yang namanya terus berkembang. Kayak contohnya gini, aku tuh
nggak ngikutin bahwa anak itu kan kalau yang dulu itu Ikatan Dokter Anak Indonesia itu kan memberi rekomendasi bahwa anak-anak itu harus pakai fluoride itu sesudah anak usia 2 tahun. Oke. Jadi aku berpikir, oh ya udah nanti Gunet usia 2 tahun baru pakai fluoride gitu. Nah, ternyata mereka merevisi itu. Karena mereka kan merujuk ke AAP ya, American Academy of Pediatrics itu. Ternyata tahun 2014 mereka merevisi itu bahwa anak usia 6 bulan kalau giginya udah keluar itu udah bisa pakai fluoride. Oh, oke. Nah, itu cuma salah satu contoh doang dari keilmuan juga berkembang terus setiap tahun gitu. Jadi kitanya benar-benar mesti update informasi terus, kalau enggak kita ketinggalan gitu. Kayak aku pas 23 bulan, aku baru menemukan informasi itu. Terus pas aku menemukan, aku senterin kan giginya, kan aku pikir dia 2 kali kok sikat gigi sehari pakai pakai odol organik. Ternyata ada tetap disenterin gitu, ada plaknya juga kayak gitu. Tetap harus pakai fluoride. Nah, itu cuma salah satu contoh aja bahwa ilmu pengetahuan juga berkembang. Jadi kita ini as a mom harus catch up with the information gitu. Ya, benar-benar sih. Kalau enggak udah deh. Ketinggalan zaman juga gitu. Gitu sih. Iya. Ini benar-benar mom itu kayak luar biasa banget sih, pekerjaan yang luar biasa banget menurut aku sih. Iya, Ci. Belajar. Iya, belum lagi nanti kalau anak kedua ya, Ci, gimana tuh ya, tantangan baru lagi kan? Yang bilang kan, apa namanya, paling susah itu masa-masa newborn katanya, paling susah masa-masa newborn. Tapi sebenarnya aku perhatiin, enggak juga sih. Kayak toddler, ketika dia masuk umur 2 tahun ini kan dia, makanya orang-orang bilang terrible 2. Gitu kan, ada orang bilang terrible 2 gitu, terus nanti 3 tahun apalah. Terus belum nanti teenagers. Pas lagi remaja-remaja itu galau-galau. Iya, aku murid-muridku kan sering semua kan, Ci. Wah, itu tantangannya lebih luar biasa lagi loh, Ci. Jadi menurut aku sih sebenarnya setiap masa punya kesulitannya sendiri gitu. Betul. Kalau misalnya tadi ditanya, apa sih kebiasaan yang harus dibangun di rumah? Mungkin kebiasaan belajar itu sih, kebiasaan belajar, terus mengupdate ilmu, suami istri, kayak gitu. Terus jujur aku, walaupun Gabriel itu psikolog, dia kan sibuk gitu ya, punya banyak kesibukan sendiri gitu. Kadang-kadang aku punya ekspektasi, kamu kan harusnya lebih memandu lah, lebih bimbing lah gitu. Tapi ternyata apalagi orang-orang yang suaminya bukan psikolog gitu kan ya. Iya. Aku ngerasa kayak punya mungkin karena suaminya psikolog justru ekspektasinya tinggi gitu. Nah, tapi aku menemukan suatu riset juga yang bilang bahwa sebenarnya usia golden age itu anak-anak itu sebenarnya lebih ke arah ibu gitu. Ibu itulah model gitu, source-nya dia untuk belajar, source-nya dia untuk merasa aman, merasa berharga, itu tuh ibu gitu. Jadi harus bertahan nih di golden age-nya itu, apa namanya, kita harus bisa jadi seseorang yang memfasilitasi dia, memberi rasa aman, bikin atmosfer rumah baik-baik aja, walaupun kitanya juga kadang-kadang galau, sakit, capek gitu ya. Iya sih. Mesti bertahan gitu, mesti bertahan. Karena ketika di golden age-nya itu dia nggak terpenuhi itu, nanti implikasinya di usia-usia berikutnya. Selanjutnya, gitu. betul, setuju. Jadi benar-benar mesti bertahan banget sih, mesti bertahan banget. Jadi semangat, terima. Iya, thank you, Ci. Terus, Ci, ini penting banget sih untuk para moms, apalagi yang udah punya anak ya. Kita tuh perlu nggak sih waktu me time, Ci? Menurut dia caranya gimana supaya kita bisa me time tuh caranya gimana gitu? Aku pada akhirnya tadinya aku juga kan baca-baca gitu, dibilang tidur siang ketika anak tidur. Tapi ketika anak tidur kita mesti ngerjain ini. Betul banget, nggak bisa sih. Nggak bisa gitu. Terus gimana? Kalau aku sih pribadi, aku terpaksa. Nah, kalau sekarang kamu kayaknya belum bisa sih, karena kan waktu tidurnya masih belum ada polanya ya. Iya, belum. Tapi nanti ketika dia terbentuk ada pola tidurnya gitu, nanti kamu bisa kayak bangun lebih pagi. Jadi kayak aku nih bangun lebih pagi, jadi pas dia bangun, aku udah selesai mandi. Bener-bener sih. Akunya udah fresh, aku udah punya waktu. Kadang-kadang aku pagi-pagi masih nonton drama Korea gitu. Jadi habis mandi nonton drama Korea dulu. Ditanya drakor, oke. Iya, tetap harus ada sih sebenarnya.
Tapi Harusnya memang sih. waktu pas aku tuh pergumulannya itu pas usia 8 bulan, 9 bulan kalau nggak salah. Itu pas Gwynnya tadinya udah tidur kayak sleep through the night gitu, udah tidur pokoknya sepanjang malam, tapi tiba-tiba usia 8 sampai 9 bulan itu dia setiap kayaknya hampir 1 jam itu dia bangun. Hmm. Bangun gitu. Aku sampai cari tahu dia kenapa, tapi ternyata kayaknya karena titing gitu. Oh, oke. Nah, Iya. nanti di usia-usia kayak gitu tuh biasanya mereka kayak nggak nyaman, Nggak tidur nyaman. sakit. Nah, kalau kayak gitu tuh kayaknya kita udah nggak sulit banget kan punya me time gitu. Nah, Iya. akhirnya pada saat masa-masa kayak gitu, aku mengubah mindset aku sih bahwa kan kalau kita punyanya lemon dan make lemonade gitu kan. Kalau kita Iya. punyanya ini, ya kita bikin ini gitu, Heeh, terima heeh. keadaan. Heeh. Karena memang ketika eh, sebagai seorang ibu, kalau aku lihat ini sebuah seni sih, seni Hmm. untuk menerima keadaan gitu. Kalau keadaannya kayak gini, ya kamu terima aja gitu. Karena di dalam tidak menerima keadaan itulah kita akhirnya jadi gusar, terus emosi kita terganggu gitu. Jadi menurut aku pada akhirnya aku menemukan kalau emang aku nggak punya me time seperti itu, aku menganggap masa-masa aku bersama dengan anakku itulah me time. Jadi Iya. kayak Oke. ganti Iya. mindset gitu, ganti mindset pada saat itu gitu. Benar. Mhm. Dan aku selalu pikir kayak gini, ini juga nggak akan bertahan selamanya kayak gini gitu Selamanya kan. benar ada momennya lah Ci ya. Iya, Yang kayak pokoknya sekarang nih kita heeh. udah enak nih. Kayak sekarang usia 2 tahun ini udah tidur udah rutin gitu Rutin. jamnya. Akunya jadi bisa ngatur jadwal kayak Iya. gitu. Tapi sekarang sih kayaknya kalau kayak usia Faith gitu, memang kita mesti nerima keadaan aja sih. Mesti Iya, nerima cuman keadaan. dia kalau malam nih udah mulai ada pola sih Ci tidurnya. Itu pasti udah tidur dari jam Hmm. 7 sampai jam 10 dia tidur. Cuman tetep kan kalau Oh, dokter kan nyaranin untuk 2 jam itu kan harus dibangunin untuk ASI kan, Ci. mhm. Jadi aku suka bangunin, tapi dia nyenyak banget. Bisa kalau nggak dibangunin tuh bisa jam 7 sampai jam 10 tuh dia tidur. Cuman kalau kalau siang emang dia on sih, kalau siang, Ci. Oh, Lebih banyak apa ya, kayak udah mulai apa sih, bergumam gitu ya, mau ngomong-ngomong gitu kan. Celoteh-celoteh, heeh. Terus dia udah mungkin penglihatannya udah bisa cukup jelas, jadi kalau ngeliatin TV tuh udah bisa mantengin banget gitu kan. Buku yang warna-warni, itu lama tuh Ci, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya dia masih distimulasi sih. Hmm. Jadi supaya dia katanya pas aku baca itu kalau dia cukup lelah gitu dengan stimulasi, tapi nggak boleh over stimulation sih. Iya. Nah, jadi dia tidurnya lebih nyenyak. Jadi misalnya contohnya Hmm. kayak kamu printin aja gambar kayak black and white gitu. Itu untuk Mhm. stimulasi penglihatannya dia. Mhm. Hitam putih kayak Mhm gitu. mhm mhm. Terus apa namanya? Tummy time-nya mesti Masih cukup. cukup, Nanti kalau dia capek, dia kan butuh kayak istirahat. iya. Kalau capek dia Mhm, ngasih tanda lah, udah gelisah-gelisah. mhm. Mhm. Tapi ini pasti akan berlalu juga kok. Kamu bakal Iya. kangen masa-masa ini. Iya, Ci. Tapi ada orang bilang kalau udah usia-usia Gwyn itu udah benda-benda yang bahaya tuh kayak kayak stok kontak listrik semua tuh benar-benar tutup semua kayak gitu ya, Ci, ya? Aku nutup, barang-barang begitu justru ketika dia belum bisa dikasih pengertian. Jadi Hmm. maksudnya kayak dia mulai merangkak aja, dia udah mulai merangkak itu aku udah tutup semua. Udah tutup semua ya. Semua heeh, terus sudut-sudut meja udah dikasih kayak busa Busa gitu, biar nggak bentok, heeh. barang-barang yang tajam udah nggak ada semua. Jadi Hmm. memang barang-barang kayak kimia yang berbahaya itu udah nggak bisa dijangkau lah. Itu justru ketika dia belum bisa dikasih pengertian. Kalau sekarang kan dia udah bisa dikasih pengertian, jadi udah bisa dikasih Mhm. tahu Udah tahu, bahaya gitu. Iya. Gitu sih. Mhm. Mhm mhm. Iya, seru banget ya, Ci. Tapi emang bener tuh luar biasa banget sih, karena aku sama sekali nggak pernah kepikiran bahwa jadi ibu nih bakal kayak gini gitu loh, Ci. Iya, aku Iya juga loh, dulu nggak merasa nyangka gitu loh. susah banget sih. Makanya Iya, bener bener. saudara-saudaraku tuh selalu nanya, gimana setelah punya baby? Selamat ya, selamat menikmati ya. Aku dulu nggak ngerti kenapa orang ngucapin selamat mengasihi ya, selamat kenapa diselamatin sih? Oh ternyata sesusah itu ya, kayak cari pelekatan gitu aku mesti ketemu tuh 3 hari gitu loh, Ci.
ketemu yang bisa langsung masuk tuh 3 hari. Karena biasanya kan cuman kayak masuk, lepas, masuk, lepas, masuk, lepas, dan dia juga kayak apa ya, kayak nggak puas gitu kan, Ci. Terus mesti bangun, yang biasanya aku tuh tidurnya kan sangat teratur banget kan, Ci. Dari jam 10, bangun-bangun jam 5, itu teratur. Sekarang kan udah nggak bisa kayak gitu kan. Jadi kalau udah jam 1, jam 2 pagi itu udah aku sampai kayak, Tuhan, gue ngapain ya kalau sambil netain anak nih, habis itu ngapain ya? Karena kan susah kan, Ci, di satu tempat gitu kan. Tapi ternyata ya banyak hal yang bisa dilakuin, ya bisa bikin planning gitu kan, Ci. Ya bisa buat waktu buat berdoa juga. Ternyata kan jadi subuh nih kita berdoa nih, Ci. Kan dulu kan sekarang bisa banyak waktu buat pray juga gitu. Hai semua, thank you for watching. Please like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mendukung channel ini. Have a nice day and God bless you all.